menanti dulu nih yang datang di sini sore hari ini. Baru akan menyapa semua. Coba let's see. Wah, sudah ada yang join nih. Hai K-lovers semuanya. Welcome back to Kembali Lagi On Air with me, Tiara. Apa kabar semuanya? Sekarang kita sudah memasuki bulan Oktober. Ya, bentar. Kayaknya baru kemarin ya sih kita merasakan ada pandemi di bulan Maret 2020. Terus sekarang udah Oktober 2021. Mohon maaf, 2021 saya ngapain aja nih? Kayaknya 2021 ku diisi dengan ketemu dengan K-lovers tentunya di Kembali Lagi On Air. Nah, K-lovers, ini kita sudah memasuki bulan Oktober ya. Biasanya bulan ke-10 ini identik dengan hal-hal yang spooky, yang seram. Karena di akhir bulan tuh rame-ramenya Halloween gitu kan. Jadi biasanya bulan-bulan itu banyak tuh rilis-rilis film-film horor gitu untuk menemani bulan Oktober kalian. Nah, salah satunya nih Klik Film merilis langsung 3 film horor. Itu ada Aku Lupa, Home Pimpa, dan juga Kabut. Dan sore hari ini Tiara bakal ngobrol-ngobrol dengan cast dari film Kabut. Kalian udah pada nonton trailernya belum sih? Kalau dari trailernya seru banget, kayak serem banget, berdarah-darah juga, supernatural gitu. Jadi nggak sabar untuk nontonin. Nah, untuk mengulik lebih banyak, Tiara bakal nanya-nanya dengan castnya nih. Sini sore hari ini, kayak kalau biasanya kan Tiara sok gitu kayak sembunyi-sembunyi siapa sih bintang tamunya. Kali ini Tiara langsung kasih tahu aja deh. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan 2 pemeran utamanya ya, yaitu ada Sara Fajira, Sara Fajira Lati, dan juga ada Kevin Ardilova gitu. Wah, jadi bakal seru banget sore hari ini ya. Sambil kita coba menunggu dulu nih. Kira-kira udah datang belum sih bintang tamu kita sore hari ini? Sambil menunggu seperti biasa, tentunya Tiara bakal menyapa-nyapa kalian, baca-baca kalian, komen-komen dong kabarnya sekarang gimana, lagi ngapain gitu kan. Ya seperti yang Tiara selalu bilang, Tiara tuh senang bisa ngobrol-ngobrol dengan kalian walaupun modelannya Tiara monolog ya. Tiara monolog kan cuma bisa membaca komen kalian, tapi senang banget karena bisa menyapa kalian gitu. Makanya kalian komen-komen dong, kasih tahu sekarang lagi di mana, lagi di rumah kah atau di luar, terus lagi hujan kah, lagi cerah, karena ini di kota Tiara nih lagi mendung ya, jadi gloomy gitu. Cuman walaupun cuacanya gloomy, Tiara nggak akan gloomy karena ya seperti Tiara selalu bilang, Tiara happy bertemu dengan K-lovers. Oke, Tiara mulai. Udah banyak ya yang join dan udah banyak yang nge-wave juga. Jangan wave doang dong. Komen-komen dong, kita ngobrol-ngobrol seru ya. Wah, banyak ya, seneng banget deh. Nah, K-lovers, by the way, kalian sekarang lagi suka nonton apa nih? Ini sekarang yang lagi rame banget tuh kan. Ada serial hits dari Korea tuh yang lagi rame banget. Kalian nonton belum? Kalau Tiara sih kan kebetulan Tiara orangnya penakut. Jadi Tiara nggak dulu gitu kan. Kalau kalian lagi nontonin apa nih? Mungkin bisa dong komen-komen di bawah lagi nontonin apa. Tumben nih diem. Bentar, ada yang komen. Rosdiana.halim, kan nanti kalau ada casting lagi aku mau ikutan ya. Sip, harus ikut lagi dong. Kalau nggak salah minggu lalu ya kita udah sempat ngobrol dengan dua pemenang sinema mencari sorry batuk. Kita udah ngobrol dengan 2 pemenang sinema mencari bintang. Dia juga masih tahu tips and trick waktu casting, terus cerita pengalaman waktu ikut casting, terus apa sih yang diperlukan supaya bisa lolos casting kayak gitu-gitu. Nah, kalian bisa nonton tayangan ulangnya Kapan Lagi On Air edisi kemarin itu di Instagram kapanlagi.com. Aduh, batuk Bu Haji. Oh iya, karena musimnya lagi kayak gini ya, jadi kayak badan bisa gampang sakit. Jadi K-lovers harus tetap jaga kesehatan ya. Jangan kayak Tiara nih, batuk. Mohon maaf kalau sebelumnya ya.
apa nih ada oke lanjut, ada apa nih, ada komen gabung dari Akila City 9. Iya bagus, bergabung sama kita, ngobrol-ngobrol sama kita di sini ya, sambil menunggu gestar kita nih. Gimana kah gestar kita? Dia ngomong Novia Tias, Estros. Enggak, aku tuh enggak Estros ya. Aku tapi banyak minum manis. Jadinya batuk. Coba Ubay _ production 04. Teh open castingnya kapan lagi? Sejujurnya saat ini aku juga belum tahu, makanya kita mesti pantengin terus Instagram kapanlagi.com. Pasti nanti ada info-info ya terbaru gitu. Jadi pantengin terus kapanlagi.com ya. Raya.ramadhani.3348 open castingnya kapan lagi? Barusan aku jawab ya. Aku juga belum tahu nih gitu. Jadi nanti ya kalau misalnya ada informasi yang terbaru langsung aku bagikan. Pokoknya intinya kalian join dulu aja follow kapanlagi.com ya, karena di situ banyak info-info menarik, banyak berita-berita terupdate to date soal selebriti Indonesia maupun mancanegara gitu kan. Setiap hari itu ada aja ya beritanya, berita selebriti, dan kita selalu terupdate gitu. Jadi ya kalian harus banget nih gitu kan mantengin kapanlagi.com. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Oke, let's see. Masih belum muncul nih, jadi kita mau ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Dong, kalian juga komen-komen dong, aku pengen ngobrol-ngobrol nih sama kalian biar makin seru, ya kan? Oh, well, sepertinya sudah muncul. Apakah sudah muncul ini? Oke. Kita minum dulu kali ya, kan, Mas? Biar nggak batuk. Halo, Sarah Fajira. Hai Kak, apa kabar? Hai semuanya, apa kabar? Baik. Lagi di mana nih? Lagi di rumah aja. By the way, kita kemarin ya, hijau-hijau ya. Oh iya. Tak menyangka ya. Kita nggak janjian loh ini ya. Kebetulan. Well, coba kita undang satu lagi nih. Jadi sore hari ini kita bakal ngobrol sama Sarah Fajira dan Kevin Arbilova. Sarah, kamu sekarang lagi sibuk apa? Halo? Sekarang aku lagi... Halo? Halo? Kedengeran? Yap, aman. Kedengeran? Halo, dengan Telkomsel Customer Service. Ya, ada yang bisa saya bantu? Sekarang lagi sibuk ini aja sih. Ada beberapa recording sama udah nabung-nabung buat album sendiri. Dan ada beberapa kegiatan yang lainnya. Salah satunya juga syuting ya. Salah satunya film kabut ini ya. Udah mulai sibuk untuk promo-promo film kabut berarti ya? Iya. Ini udah mulai sibuk promo kabut nih. Kan bentar lagi nih. Kira-kira berapa hari lagi ya? 3 hari lagi udah rilis loh. 8 Oktober ya? Iya. Gimana, kamu excited nggak nih? Excited dong pasti. Merilis, suka deg-degan gitu atau gimana? Pastinya ya deg-degan. Apalagi Kabut ini kan buat aku adalah film aku yang paling pertama aku mainin. Pertama kali aku coba di dunia acting, memang bener-bener terjun kayak wah, aku belum tahu nih hasilnya kayak gimana nih. Wah. Tapi kan ini berarti kayak film kedua kamu, berarti syutingnya itu jauh sebelum film-film kamu yang udah rilis? Ya, ini sebenarnya film aku yang ketiga. Kabut ini film aku yang ketiga, tapi Kabut ini adalah film pertama aku syuting. Memang benar-benar syuting, pengalaman pertama.
Terus gimana rasanya? Masih ingat nggak? Itu berarti tahun berapa sih Sarah syutingnya 2019? Di pertengahan 2020. Oke. Masih ingat nggak dulu rasanya tuh pertama kali syuting gitu? Gimana rasanya, Sarah? Wah, yang pasti deg-degannya luar biasa karena kan aku belum ada nih pengalaman syuting sebelumnya. Paling kayak kalau dulu tuh syuting buat tugas kuliahnya temen kayak gitu-gitu Hmm. aja kan. Belum Hmm. benar-benar yang terjun untuk apa syuting film nih, memang benar-benar film yang ditayangkan di seluruh Indonesia gitu. Belum pernah gitu. Deg-degannya luar biasa dan aku memang benar-benar buta, nggak tahu nih ini harus ngapain nih. Dan ya kebetulan banget aku dapat teman main yang bisa bantuin aku, bisa ngayomin aku gitu. Gitu. Jadi ternyata film ini dulu ya. Berarti dulu kamu persiapannya gimana nih Sarah untuk apa film pertama kamu, syuting pertama kali kamu gitu kan langsung film horor juga. Dengar-dengar kan kalau film horor tuh kayak lebih melelahkan ya gitu kan daripada film syuting untuk film genre lain. Nah, kamu dulu gimana tuh? Kalau aku sih persiapannya yang pasti begitu aku dikirimin skrip, aku langsung baca ceritanya kayak gimana, dialognya juga aku perhatiin. Terus aku sampai minta tolong sama teman-teman aku buat bantuin dong ini apa aku biar ngafalin skrip sekalian. Terus buat facial expressionnya harus yang kayak gimana gimana gitu. Pokoknya jauh-jauh hari itu sebelum reading aku harus meneliti dengan baik dan benar buat memahami nih ceritanya tentang apa dan aku harus gimana begitu. Dulu gimana perasaan kamu kayak ini kan berarti pertama kali ya kamu dulu pertama kali syuting dan langsung memerankan sosok Mirah ya. Ya. Dan itu kan langsung karakter yang utama juga gitu. Dulu kamu gimana nih gitu? Expect nggak sih pertama kali pengalaman pertama waktu itu kan dan langsung mendapatkan peran yang besar gitu. Kamu gimana? Aku tadinya kayak mikir masa sih ini peranku jadi pemeran utama wanita gitu kan. Aku ngiranya mungkin kayak cuma Kevin doang gitu. Ternyata aku jadi pemeran utama wanita yang pastinya ya aku wow, ini pengalaman pertama dan uh, cukup mengejutkan ya buat aku ya. Hmm. Oke. Nah terus dari film Kabut ini kamu garap serial Hitam berarti. Ya, Prosesnya. Nah ya, itu kan kamu berarti sekarang udah ya mungkin sekarang kamu udah mulai dikenalnya sebagai aktris yang jago nih di genre horor gitu kan. aduh Nah, kalau kamu amin. amin. Nah, kalau kamu sendiri sempat kayak ini nggak sih ada concern atau worries gitu kalau takutnya nanti typecast nih untuk film horor doang gitu. Kalau pernah nggak merasakan seperti itu? Enggak juga sih. Karena memang aku suka film horor, terus aku memang suka karakter yang unik ya. Termasuk ya horor ini salah satunya, horor thriller atau apa-apa dan cocok dengan wajahku yang ini ya, yang galak ini ya. Jadi Misterius. aku ngerasanya ah kayaknya aku nggak tahu deh kalau jadi cewek kalem kayak gimana gitu ya. Dan nggak tahu kenapa memang suka aja memerankan karakter yang berbeda daripada yang lainnya gitu. Dan kalau semuanya dapatnya horor terus sih nggak masalah buat aku gitu, karena memang aku suka di situ. Dan aku pun juga nggak keberatan kalau seumpamanya dapat peran selain horor, justru itu tantangan juga kan buat aku. Jadi aku nggak melulu tentang horor tapi bisa ke genre yang lainnya juga. Tapi untuk filmografi kamu tuh sekarang udah beragam ya. Maksudnya walaupun baru tiga, tapi peran-peran yang kamu mainkan tuh menarik banget gitu. Sebelum ini kan kamu sempat memerankan ODGJ juga kan, gitu kan. Ya, Dan aku juga pernah baca gitu, kalau kamu tuh memang suka memerankan karakter yang nggak biasa gitu loh. ya. Berarti kamu juga menganggap karakter Mira ini nggak biasa dong, Sarah? Masih ini sih masih setipe ya. Mira, Tika dan Lastri ini masih setipe. Cuma Mira ini memang agak berbeda karena dia karakternya kan dia ini gadis desa.
gadis desa gimana sih, agak kaku gitu kan, apalagi sama cowok, sama orang lain pun dia agak kaku, agak malu-malu gimana gitu ya. Aku ngerasa kayak wow, ini bener-bener suatu tantangan besar juga buat aku waktu, apalagi pertama kali banget kan. Dan aku harus menahan aksen medokku juga di peran Mirah ini gitu. Sorry, menahan aksen medok. Emang maksudnya kayak gimana tuh? Aku kan aslinya Surabaya. Oh Jadi iya. untuk switch aksen itu agak susah gitu. Jadi harus nahan medoknya, jangan sampai kelihatan medok banget gitu. Karena Mira sendiri ini bukan dari tanah Jawa juga gitu ya. Dia Indonesia, tapi dia memang benar-benar Indonesia gitu. Gak tau dari mananya ya. Pokoknya harus nahan medoknya gitu. Itu salah satu tantangan juga buat aku. Iya, terus kamu dulu gimana tuh? Kan emang aku sendiri kan juga berada di kawasan Jawa Timur kan, jadi aku paham sekali tuh sulitnya menahan kemedokan ini untuk nggak keluar gitu, apalagi kalau kita ngomongin ada kata D, kata B itu kan, wah cukup, Ya, ya lebih kan, tegas bener gitu kan? kan. Kayak D gitu loh, ada Iya, DH-nya. iya. Ya, Nah, terus kamu paham, gimana paham. tuh? Nahannya gimana tuh, Sarah? Ya, nahan gimana ya, aku sendiri juga nggak bisa ngasih tahu caranya gimana. Jadi ya udah aku jalanin aja gitu. Kayak sekarang ini aku ya, akhirnya terbiasa untuk tidak medok gitu. Kamu udah, enggak, kamu kan asli Surabaya dan sekarang juga udah Mhm. nggak terlalu medok gitu. Berarti kamu sekarang udah pindah ke Jakarta dari sejak kapan, Sarah? 2016. Lama juga ya. Iya. Dan itu masih suka kadang medok juga, Sarah? Kalau ketemu sama temen ya, temen yang sesama orang Jawa juga, medoknya keluar. Tapi kalau sama teman-teman yang memang asli Jakarta, langsung kayak ke switch gitu loh, dengan Kayak Japanese, sendirinya. Japanese pride gitu ya langsung ya. Kalau misalnya, Iya, apa kabar? iya, Pokok, ya. Gimana ya? Bahasa iya. dari Surabaya sama Malang agak beda. Ayo, apa kabar? Loh, si ore pae. Pasti ngegas lah. Iya, Gak pasti ngegas. Nah, Sar, aku dengar-dengar nih kamu itu untuk film ini itu harus ini pakai make up yang nggak biasa, Sar. Iya, Nah, memang. nggak biasanya seperti apa kalau boleh tahu? Kalau di film yang kabut ini sih make upnya masih soft lah ya, masih masih apa, ringan. Tapi kalau yang kayak Tika kemarin yang di hitam itu kan aku jadi zombie, jadi make upnya bener-bener ekstra, memang makeup khusus. Dan kalau si Lastri sendiri itu kan jadi ODGJ gitu kan, yang pasti juga makeupnya ekstra, aku harus kelihatan agak agak apa ya, agak buluk gitu. Oke. Dan itu biasanya kamu kemarin itu untuk persiapannya make up berapa lama berarti, Sar? Kalau untuk si ini ya, film hitam tuh bisa sampai 2 jam atau 2 jam setengah baru selesai. Itu setiap hari. eh Gak setiap hari, ya setiap hari sih hitungannya, selama seminggu. Nah ini, main pegel ya. Iya. Nah, kita dari tadi ngomongin film kabut, mungkin ini kayak lovers yang bergabung mungkin juga agak bingung sebenarnya film kabut ini menceritakan tentang apa. Nah, Sarah bisa nggak sih menceritakan sedikit film kabut ini tentang apa sih sebenarnya? Oke, jadi aku nggak bisa spoiler banyak ya, karena kan belum rilis nih. Jadi ya aku kasih cuplikan sedikit-sedikit aja. Jadi Kabut sendiri ini adalah cerita di mana ada salah satu karakter namanya Kang Jupri yang diperankan sama Kevin Ardilova. Dia ini jual ayam. Ceritanya penjual ayam. Dia mau nganterin ke suatu desa yang ternyata dia nyasar ke desa yang lainnya. Dan di desa ini mempunyai satu misteri. Nah, misteri apakah yang ada di dalam desa ini gitu. Disitulah Kang Jupri ketemu sama Mira.
Dan dari situlah petualangannya dimulai ya kalau dari Ya, Man ini ya horor-horor lebih cenderung ke thriller gitu nggak sih Sat? Karena aku lihat juga ada adegan yang cukup berdarah-darah juga nih dilihat dari trailernya kan. horor thriller juga kayaknya ya. Kalau Iya menurut sih. kamu berapa persen yang horor, berapa persen thriller nih kalau dari film Kabut ini? Lebih dominan ke horornya sih daripada thrillernya. Kalau menurutku ya. Nah, dan kan karena aku lihat dari trailernya itu kan kayak banyak adegan yang kayak berantem berdarah gitu. Mungkin kamu bisa ceritain sedikit nggak sih itu proses syutingnya seperti apa waktu adegan yang muncul di trailer itu? Kalau untuk adegan fightingnya itu kita belajar waktu di set, langsung di set. Jadi bukan waktu reading atau waktu kapan, dan itu kan juga kebetulan koreonya juga nggak susah banget kan, jadi bisa on the set gitu. Yang lumayan ekstra sih buat si ini ya, buat Kevinnya ya yang agak ekstra gitu. Kamunya berarti nggak terlalu membutuhkan banyak koreo juga ya? Nggak ada sih, kalau aku cuma kayak dodging aja sih, mau dipukul kayak ngindar gitu. Terus kamu dulu gimana tuh pengalaman pertama syuting dan harus langsung kayak syuting yang koreonya kayak ada orang-orang berantem kamu segala macam, merasa langsung jongkok nggak abis take adegan itu? Capek sih ya, lumayan lumayan kerasa gitu. Lagi fighting fighting gitu kan, kayak wow, sangat ekstra. Itu berarti kalau untuk aku selalu penasaran nih kalau misalnya kayak syuting-syuting berantem seperti itu berarti dilakukan berapa jam tuh biasanya? Itu take sampai berapa kali? Aku juga udah lupa karena itu udah lama banget ya. Sejam kali ya Hah, masa sih untuk itu. sejam? Iya, mungkin sejam ya. Atau jelek-jeleknya mungkin 30 menit atau nggak tahu deh. Aku lupa soalnya. Masa sih dengan chaos kayak gitu cepat juga ya? Mhm. Berarti kemarin memang in general proses syutingnya juga nggak memakan waktu yang cukup lama gitu ya? Atau Iya, gimana? memang nggak terlalu makan waktu yang banyak, kurang lebih 6 hari. Reading juga cuma 3 hari aja gitu. Hmm, dan kamu apa namanya pertama kali syuting waktu itu pertama kali merasakan reading pertama kali harus membangun chemistry dengan aktor lain itu apa sih yang ada di pikiran kamu waktu itu gimana ya caranya supaya bisa membangun chemistry yang oke nih sama Kevin gitu apa sih yang kalian berdua lakukan? Ya, yang pasti kita ya ketemu dan kita ngobrol pertama ya, kayak kayak pep talk aja gitu kan, pep talk. Habis pep talk barulah kita sharing-sharing masalah em, yang menyangkut sama sama syuting kita ini. Terus setelah itu baru dah kita saling sharing apa pengalaman yang kita punya, terus kesukaan kita masing-masing apa gitu. Jadi dari situ sih chemistry-nya kebangun dengan sendirinya gitu. Dan apa namanya saat syuting pun kalian biasanya ini nggak sih stay in karakter atau yaudah break the karakter aja kita fokus untuk ngobrol-ngobrol untuk saling saling kenal satu sama lain gitu supaya chemistry makin oke atau gimana? Ya kita tetap jadi diri kita sendiri aja sih ya. Ya off cam kita balik ke diri kita sendiri, dan waktu on cam pun kita ya memerankan sesuai peran yang kita peranin gitu. Nah, Sarah, aku penasaran deh karena kan sebenarnya isu yang diangkat dalam film ini kan apa ya cukup berat dan cukup menarik ya sebenarnya. Apa sih yang terlintas di pikiran kamu dulu waktu pertama kali membaca skrip ini? Apalagi mengingat ini pengalaman syuting pengalaman pertama kamu syuting gitu segala macam. Masih inget nggak? Luar ya. Luar. Hmm, Luar ya. aku udah lupa sih ya kayak gimana rasanya. Kan memang udah lama banget kan. Jadi kayak ngerasanya kayak glimpse aja gitu pengalamannya. Tapi excited banget ya dulu ya waktu syuting ya.
Ya, pastinya excited dong. Nggak, apalagi itu pengalaman pertama kan. Dan aku memang suka cari pengalaman baru. Pengalaman sebanyak-banyaknya mumpung masih muda gitu. Jadi biar Terus nggak dinyanyi doang. terus kamu udah main film, nyanyi juga gitu. Kamu bilang kamu suka mencari pengalaman baru, apa sih yang pengen kamu lakukan selanjutnya, Sarah? Aku belum tahu sih aku bakal nyobain apa lagi setelah ini. Jadi ya apa yang terjadi ke depannya ya udah aku nikmatin aja gitu. Aku tetap jalani gitu. Selama itu positif buat aku juga dan buat orang sekitar juga gitu. Oke, I see. Nah, aku tuh masih penasaran banget sih sebenarnya dengan isu ini, isu dalam film ini gitu. Karena kan kalau aku nonton dari trailernya juga, dari yang aku tangkap-tangkap juga, ini sepertinya isunya mengangkat soal ideologi yang udah dilarang gitu kan di negara kita gitu kan. Dan kebetulan sempat ramai juga tuh topiknya kan, kalau kita nonton berita tuh muncul-muncul terus kan tentang ideologi-ideologi ini. Nah, kamu sendiri tuh sempet ada ketakutan gak sih, takut kayak jadinya nggak bisa tayang, nggak bisa sensor karena film ini mengangkat isu yang ya bisa dibilang ideologi yang cukup terlarang gitu. Gimana Sarah? Kalau untuk itu sih ya aku cuma bisa ya udahlah bismillah aja gitu apapun yang terjadi ke depannya untuk masalah isu-isu kayak gini dan nyangkut ideologi sih ya aku di sini juga cuma menjalankan tugasku jalanin kerjaan dan passion aja gitu dan untuk sisanya hasilnya mau kayak gimana diterima atau enggaknya aku cuma ini aja sih bersabar dan ikhlas aja gitu. Semua aku mulai dengan bismillah. Walaupun hobinya main film horor tapi tetap Islami ya. Ya, ya, Semuanya mulai dengan betul. Nah, terus Sar, kamu sempat melakukan riset-riset juga nggak sih terkait isu yang diangkat dalam film ini? Maksudnya supaya kamu juga makin mendalami nih filmnya ini, karakternya kamu. Sorry kenapa kak? Suaranya kecil banget. Kenapa kak? Kamu sendiri sempat nggak sih kayak melakukan riset-riset terkait isu yang diangkat dalam film ini gitu, supaya kamu juga makin menjiwai itu film ini dan makin menghayati peran yang kamu mainkan? Kalau untuk pengalaman pertamaku banget nih, aku belum tahu sampai ke situnya ada aku harus cari-cari informasi atau apapun itu aku nggak ada riset sama sekali jujur ya memang nggak ada dan ya udah aku cuma jalanin aja gitu dan Berarti ya kamu sisanya aku serahkan aja kepada Tuhan yang Maha Esa Berarti kamu lebih banyak gitu. mengeksplor skrip yang memang kamu terima Ya, ya? lebih lebih mengeksplor aja sih aku. Sambil belajar di samping itu. Dan waktu kamu syuting pun kamu banyak ini gak sih, kayak nanya-nanya input dari sutradara juga, apa segala macam, berbagi-bagi ilmu gitu dengan sesama aktor. Karena waktu itu kan kamu kayak rookie banget tuh waktu syuting. Hmm. Aku lebih banyak tanya sama si Kevin sih gimana acting tuh kayak gimana sih. Aku harus kayak gimana karena memang ini benar-benar pertama. Jadi aku nggak tahu harus gimana. Jadi dia yang banyak membimbing, banyak menuntun juga gitu. Hmm. Gitu Nah, lebih banyak komunikasi aja sama teman main gitu. kamu tuh tipe orang yang sulit untuk membangun chemistry dengan lawan main gak sih, Sar? Misal dengan melihat kamu udah beberapa kali main film juga ya gitu. Tipe-tipe yang seperti apa sih dalam dalam membentuk chemistry dengan lawan main? Aku bukan tipe yang susah aja sih. Yang penting ya meskipun aku canggung di awalnya, tapi ya aku sambil apa ya observasi. Oh ternyata si teman mainku nih kayak gini orangnya. Jadi aku juga harus menyesuaikan diri dengan dia gitu. Dan kebetulan memang beberapa kali main film tuh selalu dapat teman main yang luar biasa friendly gitu. Jadi nggak susah buat bangun chemistry-nya. Mereka juga komunikatif, mereka juga banyak sharing. Jadi dari situ nggak ada keterbatasan antara teman main, nggak ada kecanggungan, nggak ada apa-apa gitu. Jadi lancar-lancar semuanya. Nah,
kamu sendiri Sarah, kamu kan bilang kalau kamu tuh suka dengan karakter yang nggak biasa gitu kan. Dan karakter-karakter yang kamu mainkan pun juga cenderungnya udah unik-unik banget gitu. Kedepannya kamu pengen memerankan karakter yang seperti apa sih? Mungkin pengen yang menantang buat aku ya, jadi cewek kalem. Cewek yang benar-benar kayak ya udah cewek seutuhnya gitu. Berarti selama ini nggak utuh. Sama berarti kamu berapa ceweknya Sarah? Mungkin ya kayak apa sih? Kalau genre mungkin kayak ke romance atau komedi itu kan sangat menantang ya. Itu pokoknya yang agak berbalik dari karakterku yang asli gitu kan. Kalau aku kan aslinya memang ya udah seadanya, aku memang stylenya juga tomboy gitu kan. Dan apa ya, kalau cewek pada umumnya kan kayak lebih tenang, kalau aku tuh pecicilan orangnya gitu. Tapi Sar, kamu bilang kan kamu cenderung tomboy, apa pecicilan. Nah, karakter Mira yang kamu mainkan kalau dilihat dari trailernya tuh kan memang kesannya juga kayak diem-diem, kalem-kalem, misterius gitu. Berarti kamu juga sempat ada kayak kesulitan menahan kepetakilanan kamu dong, Sar? Ya, ya itu dia. Itu. Di film Kabut ini aku harus nahan tingkahku yang petakilan gitu. Harus benar-benar oke, steady kayak yaudah agak kaku gitu. Lebih tenang. Terus kamu sebelum take gimana tuh biar memastikan, ayo, ayo, bisa ya lebih tenang, lebih cewek, yuk bisa, kamu ngapain tuh? Ya udah tinggal apa kata di set aja sih kalau aku nggak yang ada persiapan ayo langsung berubah gitu, nggak. Pokoknya kalau udah on the set ya kamu harus jadi peran yang kamu mainin, udah gitu aja sih. Dan pas udah apa kayak udah cut gitu terus kayak ya udah lah ya gitu. Ya balik lagi gitu. Nah, Sar, aku penasaran nih, kamu kan bilang kamu juga kebetulan memang suka sama film-film genre horor. Ada nggak sih film horor yang menurut kamu sampai sekarang jadi film favorit kamu yang bisa kamu tonton berkali-kali lah nggak bosan-bosan? Film horor kesukaanku, Yap. Conjuring. Why? Kenapa? Seru aja lihatnya. Seru banget sih Conjuring. Mau dilihat berkali-kali pun, mulai dari apa nonton apa ya Conjuring Universe yang dari timelinenya pun itu aku ngikutin gitu, meskipun harus berkali-kali nonton aku nggak masalah, ya seru aja gitu, bagus banget film horor favoritku sih itu Conjuring. Conjuring ada film terbarunya nggak sih? Katanya sih mau ada ya. Terus kamu gimana excited? Kata udah nonton yang paling baru ya. Kalau mau ada yang baru lagi sih aku nggak tahu ya. Kalau ada yang pasti aku excited banget dan nggak sabar buat nonton. Ini ya berarti ya memang kamu tuh menjiwai banget jadi sosok aktris pemain film horor gitu ya, karena emang suka film horor gitu segala macam. Nah, terus kamu sendiri dengan beberapa kali bermain film horor gitu, ada nggak sih pengalaman yang cukup seram waktu syuting? Ini sebenarnya pertanyaan yang pasti sering banget ditanyakan, karena orang selalu penasaran waktu syuting film horor tuh gimana pengalamannya buat film Kabut gitu. Ada nggak pengalaman horornya? Sebenarnya beberapa aku sering dengar pengalaman lain selain film horor pun pasti beberapa aktris juga pernah mengalami yang nggak mesti harus pas genre horor sih, mereka ngerasa ada yang aneh atau kejadian-kejadian gitu, itu pasti ada gitu. Kalau dari aku sendiri ya aku pasti ada di setiap film yang aku peranin pasti ada aja gitu. Pasti itu. Contohnya untuk film Kabut apa nih yang kamu alami nih? Mungkin bisa dibagikan ceritanya. Kalau Kabut, seingatku sih Kabut nggak ada ya. Nggak ada, aku nggak ngalamin. Nggak tahu kalau kayak kru lain atau tim yang lain, aku nggak tahu ya. Mungkin mereka karena mereka yang lebih ada satu yang memang lebih peka sama kayak gitu-gitu kan. Kalau di Kabut sih, alhamdulillah aku nggak ada pengalaman yang kayak gitu. Tapi itu lokasi syutingnya serem nggak sih? Karena aku lihat kayak di hutan-hutan gitu, soalnya Sar, jadi pasti kayak agak-agak horor gitu loh.
Namanya hutan kalau malam pasti serem ya. Serem. Tapi kamu tipe orang yang emang nggak takut untuk bermalam di hutan. Itu berarti kamu berapa hari? 6 hari di hutan kayak gitu ya? Nggak 6 hari sih, kalau yang di hutan-hutan gitu tuh 3 hari. Kalau Hmm. dibilang penakut, sebenarnya aku penakut, tapi aku ya mencoba untuk memberanikan diri aja. Oh, gitu. Dan kamu sendiri berarti enjoy juga ya? Iya, ya namanya kerjaan pasti ada ada resikonya juga, pasti ada aja, ya udah gitu. Jadi yang ngejalanin aja. Nah, Sarah, mungkin kamu bisa nih ngajakin teman-teman kayak lovers untuk nonton film Kabut. Gimana sih caranya, di mana, dan mulai kapan? Oke, semuanya makasih banyak ya udah nontonin live kita kali ini. Kayak kali ini ya. Buat kalian nih, semoga kalian mau ya nonton. Mau dong, harus. Kok maksa? Sarah, Sarah. Nah, buat nontonnya nanti di tanggal 8 Oktober jam 7 bakal rilis di aplikasi Klik Film. Kalian bisa download di App Store atau di Play Store, dan berlangganannya cuma 10.000 aja untuk 1 minggu. Murah banget kan? Jangan lupa nonton Kabut sama filmku yang lain juga ya. Terima kasih ya. Tuh, kayak lovers jangan lupa untuk nonton film Kabut ya. Tadi udah diajak sama Sarah. Sarah, thank you banget untuk waktunya sore hari ini. Mohon Terima maaf kasih kalau ada banyak, salah-salah Kak. ya. Sampai jumpa, Ya, ditunggu karya-karya selanjutnya. siap, Kak. Sehat-sehat ya, Kak. Makasih banyak, Sehat-sehat, kapalmobi.com. Sarah. Semuanya makasih. Bye-bye. Bye. Nah, kalau lovers itu tadi kita ngobrol-ngobrol sama Sarah ya, ngomongin soal film Kabut gitu ya. Jadi, seperti udah disebutin tadi sama Sarah, jangan lupa nonton di Klik Film karena murah banget ya, cuma 10.000 bisa untuk 7 hari, dan film-filmnya banyak. Kalian bisa nonton baik film-film dari mancanegara maupun dalam negeri. Nah, kayak lovers, Tiara pamitan dulu kali ya, enaknya ya. Nanti kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi, tentunya di Kapan Lagi On Air, acara kesayangan kita. Tiara mau minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Dan juga Tiara mau ngingetin kalau kalian ketinggalan nonton Kapan Lagi On Air kali ini, kalian bisa nonton lagi di Instagram kapanlagi.com atau di kanal YouTube dan video kapanlagi.com tentunya. Dan yaudah deh ya, Tiara mau pamitan dulu. Sampai jumpa di Kapan Lagi On Air selanjutnya. Bye-bye!